Ini nubuatan-nubuatan terdahulu, Bang. Kamu tahu nggak itu ayat dari mana Nabi yang mengutarakan itu? Di Alkitab, Bang. Mm-mm. Jadi ini ya Bang Bos, yang tidak pernah kelar diskusi antara Kristen sama Islam ini sampai hari kiamat. Karena kalau orang Islam mengasih tahu data narasi-narasi dari Yesus, pasti teman-teman Kristen datang dengan data-data dari Paulus. Sebenarnya yang kita telah dulu, siapa Paulus dan siapa Yesus. Ajaran mereka ini Bang, kalau kamu tahu, Yesus seumpama mengendarai kapal laut, dan Paulus mengendarai kapal udara bisa bertabrak di tengah-tengah lautan. Iya, terus. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai 9, sebab dengan keadaannya sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya, bahkan dia taat dan taat sampai mati di kayu salib. Ini perkataan Paulus nih. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku ini disalib kosong. Tidak pernah Yesus bilang gitu. Tidak pernah Yesus mengatakan bahwa aku dalam keadaan sebagai manusia. Tidak pernah Yesus mengatakan itu. Jadi Bang Bos telah dulu kalau melontarkan sesuatu, karena ini kan edukasi kita ini, sharing. Bukan artinya kita mau merendahkan keimanan atau menuntut kamu harus masuk Islam, enggak. Tetapi minimal kita sudah tahu, ternyata teman-teman Kristen ini beriman daripada surat-surat dari Paulus dan bukan dari Yesus. Gitu. Lanjut Bang Beni, silakan kelarkan dulu yang tadi. Sampai di mana ya tadi? Sampai di Itu Tuhan menjadi manusia. Oh, iya Tuhan menjadi manusia katanya firman. Suaranya pelan itu, Bang. Oh iya, katanya firman itu apa? Firman itu Yesus itu firman begitu. Iya. Menurut Bapak firman itu apa dulu? Halo? Iya, lo. Firman itu apa? Iya. Abang tanya. Heeh. Itu perkataan, Bang. Nah, perkataan bukan Tuhan, ya kan? Betul tidak? Iya, terus? Kenapa jadi dituhankan firman adalah apa sih firman ini? Intinya gini, Bang ya. Kenapa saya masih menuhankan Yesus? Intinya begitu ya. Kita nggak usah berbelit-belit ya. Nanti Ya. Abang bantah ya. Ya. Kenapa saya masih menuhankan Yesus? Karena dia maha kuasa, punya mujizat, dan Ya, punya maha kuasa. ajaran, punya pengikut. Itu aja. Musa juga punya mukjizat, Musa juga punya pengikut, Musa juga punya ajaran. Kenapa tidak dituhankan? Saya nggak percaya sama dia. Saya lebih percaya sama Tuhan. Udah. Itu aja. Oh, berarti ini doang apa? Cukup percaya atau imani saja gitu ya. Intinya begitu, Bapak. Bukan mengimani, Bang. Loh, berarti Anda nggak beriman lagi nih sama Yesusnya? Ya beriman lah. Katanya nggak beriman tadi gimana? Pelin-pelan Bapak nih. Kok pelin-pelan? Enggak, Bang. Enggak pelin-pelan, Bang. Begini Bang Bos ya. Sekarang gini, Bang. Aku boleh nanya, Bang? Enggak, saya elaborasikan sedikit aja, nanti kamu bertanya. Di dalam Bible itu, Keluaran 7 nomor 1, Musa diangkat menjadi Allah kepada Fir'aun, dan Harun adalah nabinya. Sementara Yesus yang dijadikan Tuhan bagi Kristen tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri, pribadinya Yesus, bahwa dia adalah firman, dia adalah Allah menjadi manusia, tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau abang mengatakan Yesus Maha Kuasa, kalau di Matius 4 nomor 2, setelah berpuasa, Yesus ini lapar kan? Dia mendekati pohon ara untuk mendapatkan buah. Setibanya di pohon ara, tiba-tiba buah ara itu tidak berbuah, dikutuknya pohon ara. Kalau dia memang Tuhan yang Maha Kuasa, mustahil dia tidak tahu pohon ara itu berbuah apa tidak. Dan ini diakui dengan jelas oleh Yesus dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Dia ini siapa? Yang mengutus aku. Siapa yang mengutusnya? Yohanes 13:16. Dia tidak lebih tinggi dari tuannya, dan dia utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Jadi kalau Yesus kita dudukan sebagai Maha Kuasa, maka lebih tepatnya kita mendudukan Musa sebagai yang Maha Kuasa, karena Musa diangkat oleh Allah menjadi Allah kepada Fir'aun. Kalau Yesus tidak ada. Kira-kira gitu. Oke. Kalau abang bilang Musa punya kuasa, punya
pengajaran, tapi kan buktinya sampai sekarang nggak ada yang mengimani dia Tuhan, Bang. Ya, Nggak itu ada. bagus itu pertanyaannya ya betul Bang. Karena apa? Satu hal yang harus kamu tahu Bang Bos. Yesus ini dijadikan Tuhan ini dari ansip Romawi, orang-orang Roma, bukan orang-orang dari Yahudi. Yang membuat kitab gospel ini adalah orang-orang Yunani. Jadi kenapa mereka menyisipkan nama Yesus sebagai Tuhan? Karena mereka mengadopsi dari ajaran paganisme, sehingga dewa matahari yang lahir pada 25 Desember itu dicocokkan dengan kelahiran Yesus. Jadi di sini sudah nampak dengan jelas bahwa upaya orang-orang Rom ini menyisipkan nama Yesus sebagai Tuhan yang harus disembah dengan cara mati terkutuk di salib. Ini diadopsi daripada ajaran pagan. Terus gimana, Bang? Ya terus kira-kira kalau kita mencari kebenaran telah Abang Bible itu. Apa ajarannya Yesus yang sesungguhnya? Apa jaminan hidup yang kekal dari Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya. Bukan dua, apalagi yang Abang bilang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, yang tidak lebih tinggi dari tuannya dan yang mengutusnya. Begitu. Yesus pernah berkata, Bang, akulah jalan dan kebenaran hidup. Betul. Pernah Bang Di dengar? Al-Quran juga ada itu Bang. Ada itu. Ada. Al-Quran itu adalah hudalinas. Bahkan Rasulullah dalam surah Yasin ayat 4-5, engkau, wahai Muhammad, adalah jalan yang lurus kepada yang mengikuti engkau. Begitupun dalam surah Al-A'raf ayat 6. Bahkan di Maryam ayat 36, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, inallaha rabbi wa rabbukum fa'budu azza siratim mustaqim. Kata Yesus ini, Nabi Isa ini, bahwa dia itu adalah jalan supaya kalau mengikuti ajarannya mentauhidkan Allah akan sampai ke surga. Jadi jalan itu Bang bukan tujuan. Begitu. Kan katanya gini, Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku. Kan gitu. Percaya. Iya, itu yang saya bilang. Ada juga di Al-Quran itu Bang. Sampai ke Bapa. Kan gitu. Sekarang sampai ke Yesus atau sampai ke Bapak tuh? Ya kalau nggak ada dia, Bang, nggak nyampe, Bang. Ya sama dengan Rasulullah. Tidak ada Rasulullah, orang Islam tidak sampai ke jannah, tidak sampai ke surga. Berarti tadi kalau Abang berkata di Al-Quran juga ada tunjukkan jalan yang lurus, berarti itu Nabi Muhammad kan yang ini kan berkata kan gitu. Betul. Jadi semua para nabi itu Bang adalah jalan yang lurus kepada manusia. Petunjuk kepada manusia supaya kalau mengikuti ajaran para nabi itu akan masuk ke surga. Tetapi ada satu nabi yang dibuat oleh orang-orang Rom, dijadikan Tuhan, yang tidak pernah kelar sampai hari kiamat, yaitu Kristen, dijadikan jalan ini sebagai tujuan. Jadi dasarnya para nabi itu adalah jalan, supaya kalau mengikuti